Halo Sobat SG, kembali lagi di YouTube channel Bimbel SG yang akan setia memberikan tips mengerjakan soal-soal UTBK. Di video kali ini kita akan bahas soal materi usaha dan energi. Ikuti terus sampai akhir video ya. Selamat menyimak Sobat Pejuang PTN. Nah, bentuk soalnya di sini teman-teman bisa lihat sebuah ilustrasi sederhana yang sudah kakak siapkan ya. Tujuannya nanti bisa digunakan teman-teman untuk lebih memahami persoalan yang sedang dibahas gitu. Nah, pada intinya di sini ada sebuah truk yang masanya 1000 kilo, dia melaju dengan kelajuan konstan sebesar 100 km per jam. Menaiki tanjakan miring dengan kemiringan sebesar tangen alfa sama dengan 0,1. Nah, jika gaya gesekan total yang bekerja pada truk adalah 700 Newton, hitunglah daya minimum yang harus diberikan oleh mesin truk. Nah, untuk menjawab persoalan ini berarti teman-teman pergunakan sebuah persamaan sederhana ya dari rumusan usaha, di mana usaha itu kalau hubungannya dengan daya berarti dayanya perlu dikali dengan waktu. Nah, teman-teman nanti akan menghitung nilai P-nya. Nah, sedangkan untuk W sendiri atau usaha itu sendiri berarti nanti adalah total gaya yang bekerja dikali dengan perpindahan si truknya ya. Total gaya yang bekerja pada truk dikali dengan perpindahan yang dialami truk itu akan sama dengan atau sebanding dengan daya mesin kali lamanya mesin itu bekerja. Nah, untuk gaya-gaya yang bekerja di sini nanti teman-teman berarti harus mencari gaya minimum ya. Nah, kalau yang sigma F itu yang ke sini. Nah, ini nanti yang menggerakkan si truk ke atas. Nah, resultan gayanya ini dia harus sebanding dengan dua gaya yang bekerja pada truk tersebut. Yang arahnya ke arah bawah sini ya. Ke arah bawah sini itu ada apa aja? Yang pertama ada gaya berat si truk yaitu sebesar mg dikali sinus sudut alfa. Dan yang kedua di sini ada gaya gesekan sebesar 700 Newton. Nah, berarti nanti yang sigma F ini minimal sama dengan mg sinus alfa ditambah dengan gaya gesekan yang sebesar 700 Newton. Itu sigma F-nya ya. Nah, kemudian dari persamaan ini teman-teman nanti bisa tuliskan menjadi bentuknya seperti ini, yaitu mg sinus alfa ditambah gaya gesek kinetik. Nah, di sini ada dikali dengan S ya. Berarti ini dikurung terlebih dahulu. Lalu dikali dengan S. Nah, kemudian di sini sama dengan daya dikali waktunya. Nah, sedangkan S itu sendiri karena geraknya di sini adalah GLB ya, kelajuan konstan, berarti kan menunjukkan GLB. Nah, berarti S-nya bisa teman-teman ubah menjadi P dikali T seperti ini. Nah, dari sinilah nanti teman-teman bisa ubah persamaannya menjadi mg sinus alfa ditambah gaya gesek kinetisnya, kemudian dikali dengan kecepatan liniernya dikali waktunya akan sama dengan P dikali T. Nah, T-nya bisa teman-teman coret. Jadi sudah dapatkan nilai P-nya ya, yaitu mg sin alfa tambah Fk dikali dengan V. Nah, jangan lupa karena di soal ini kan baru diketahui tangen alfa ya. Tangen alfanya sebesar 0,1. Tangen itu kan depan per samping ya. Kalau tangen alfanya 0,1 berarti depannya 1, sampingnya 10. Karena 1 bagi 10 itu 0,1. Berarti nanti teman-teman bisa mencari nilai sisi miringnya, yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras ya, 10 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat, kemudian nanti hasilnya diakarkan.
10 kuadrat tambah 1 kuadrat berarti kan 101 gitu ya. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa mendapatkan nilai sinusnya ya. Kalau tangen alfanya 0,1 berarti nanti sinus alfanya, sinus itu berarti kan depan per samping, 1/101 diakarkan. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, nilai sinus ini dibutuhkan untuk mencari nilai Mg sinus alfa. Nah, massa si truknya kan tadi 1000 ya. Nah, gravitasinya 9,8. Sinus alfanya tadi 1/101. Kemudian ditambah gaya gesek si truk, yaitu sebesar 700. Nah, dari sini teman-teman kurung terlebih dahulu dikali dengan kecepatan linier. Nah, kecepatan liniernya di situ kan 100 km per jam. Diubah dulu menjadi meter per sekon. Nah, untuk mengubah meter per sekonnya, tinggal kalikan dengan 5 bagi dengan 18. Ini nanti satuannya sudah meter per sekon. Seperti itu aja. Di sini teman-teman tinggal masukkan nilainya 100 dikali dengan 5 dibagi dengan 18. Nah, ini adalah daya minimum yang dimiliki mesin gitu ya. Dari sinilah nanti teman-teman tinggal hitung saja. 1000 dikali 9,8 berarti nanti 980 ya, dibagi dengan akar 101, nilainya nanti kurang lebih sekitar 995 itu ya, 995-an. Kemudian nanti teman-teman tambahkan dengan 700. Nah, kakak tuliskan saja, ini kakak pakai angka bulat ya, 995, sekian-sekian sebenarnya. Kakak bulatkan saja. Nah, ini tambahkan dengan 700. Nah, baru nanti dikali dengan 100 kali 5 bagi 18. Atau kakak tuliskan 500/18, begitu ya. Nah, tinggal nanti teman-teman hitung manual saja ya. Ini tambahkan kali 500 bagi 18. Nanti hasilnya tidak lain sebesar 47.083,33 sekian-sekian ke belakang gitu ya. Ini satuannya dalam watt. Nah, pilihan jawabannya kan jadi kilowatt ya. Berarti teman-teman tinggal bagi 1000. Ya, tidak lain 47,1 ya, ini dibulatkan berarti 47,1 kilowatt. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Nah, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dimengerti, bisa dipahami teman-teman sekalian ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pembahasan soal yang lainnya. Terima kasih. Halo Sobat SG, kembali lagi di YouTube channel Bimbel SG yang akan setia memberikan tips mengerjakan soal-soal UTBK. Di video kali ini kita akan bahas soal materi tentang usaha dan energi. Ikuti terus sampai akhir video ya. Selamat menyimak Sobat Pejuang PTN. Nah, bentuk soalnya di sini teman-teman bisa lihat sebuah eksperimen ya. Dalam sebuah eksperimen untuk merancang mesin pengolah telur, sebuah telur dijatuhkan secara bebas dari ketinggian 7 meter dari penyangga yang berupa sebuah pegas. Nah, penyangganya dirancang sedemikian rupa sehingga telur tersebut tidak pecah jika mengenainya. Jika kekuatan cangkang telur tersebut untuk menahan goncangan adalah 5 Newton dan massa telur adalah 50 gram, maka konstanta pegas yang digunakan agar telurnya tidak pecah ketika mendarat adalah nanti berapa? Nah, asumsikan bahwa tidak terdapat gesekan udara, kemudian pegas yang digunakan juga cukup panjang, sehingga ketika telur ini jatuh pada pegas, nah saat tertekan,
dia tidak sampai menyentuh tanah sehingga nanti telurnya berbenturan dengan tanah. Gitu ya. Nah, kalau misalnya nilai gravitasinya 9,8, nanti kira-kira konstanta pegasnya tersebut adalah berapa? Nah, pada intinya di sini teman-teman kan ada sebuah telur yang dijatuhkan pada sebuah pegas ya. Pegasnya di sini cukup panjang. Jadi ketika nanti si telur ini jatuh ke sini, nah nanti kan akan memendek ya. Saat memendek ini tidak sampai telurnya menyentuh tanah sehingga berbenturan gitu ya. Nah, kemudian yang pegasnya tersebut juga dibuat seelastis mungkin sehingga saat si telur menyentuh sini itu tidak terjadi benturan yang sangat berat gitu ya. Jadi nanti ketika dia nyentuh sini dia akan sangat smooth sekali, sangat lembut tekanannya gitu ya, dan benturannya kecil tentunya nanti. Kira-kira nanti konstanta pegas di sini berapa besarnya? Nah, ini konsepnya tidak lain sebenarnya hanya perubahan energi potensial gravitasi menjadi energi potensial pegas saja ya konsepnya. Energi potensial gravitasi nanti teman-teman diubah menjadi energi potensial pegas. Dua ini saja. Nah, energi potensial gravitasi itu kan persamaannya adalah M dikali G dikali H. Nah, kalau energi potensial pegas nanti adalah setengah K dikali dengan delta X dikuadratkan. Ini massa telur, percepatan gravitasi, ketinggian telur dijatuhkan. K ini konstanta pegas yang akan kita cari. Delta X-nya adalah perubahan panjang pegas. Nah, perubahan panjang pegasnya nanti teman-teman ambil dari hukum Hooke ya, yaitu nanti sebesar F dibagi dengan K. Ini adalah hukum Hooke. Nah, dari sini nanti teman-teman buat persamaan baru untuk mengganti delta X-nya. Nah, ini adalah tetap M dikali G dikali H, yang ini nanti setengah dikali dengan K. Nah, ini nanti berarti F dibagi dengan K, nanti masih ada kuadratnya. Jadi hasil dari sini nanti adalah M dikali G dikali H sama dengan setengah dikali dengan F dikuadratkan dibagi dengan K. Ini kan K kuadrat, ini ada K, berarti masih ada 1K di bawah, begitu ya. Dari sinilah nanti teman-teman bisa dapatkan sebuah persamaan bahwa nilai K-nya akan sama dengan F kuadrat dibagi dengan 2 dikali M dikali dengan H, seperti ini. Baru deh kita masukkan data yang diketahui pada soal. Untuk F-nya sendiri tadi adalah 5 ya. Maka teman-teman masukkan di sini adalah 5 dikuadratkan. Dibagi 2 mgh, M-nya jadikan kilogram terlebih dahulu. 50 gram berarti adalah 0,05 kilogram. Kemudian dikali dengan percepatan gravitasinya 9,8, kemudian dikali dengan ketinggiannya adalah 7. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ini 5 kuadrat ya, ini 5 kali 10 pangkat minus 2 sebenarnya. Jadi nanti hasilnya adalah teman-teman bisa uraikan semacam ini. Ini nanti adalah 500 gitu ya. Hasil dari 5 kuadrat dibagi dengan 0,05 ya. Kemudian di bawahnya masih ada 2 dikali 9,8 dikali dengan 7 seperti ini. Hasilnya tidak lain nanti adalah 500 dibagi dengan 137,2. Ini hasil perhitungan 2 kali 9,8 kali 7. Maka nilai K yang dimaksud di sini adalah tinggal 500 dibagi 137,2. Nanti hasilnya adalah 3,64 Newton per meter. Nah, untuk soal ini teman-teman bisa sesuaikan dengan nilai yang paling dekat gitu ya. Di sini ada nilai 3,57. Maka kemungkinan besar jawabannya yang tepat adalah yang B gitu ya.
Dan mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dipahami, bisa dimengerti dan bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pembahasan soal-soal yang lainnya. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!